Assalamualaikum. Halo Sobat Belajar, kembali lagi dengan Kak Mega di sini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar nih Sobat Belajar mengenal kebijakan fiskal di Indonesia. Nah, sebelum tahu dan sebelum kita belajar lebih dalam lagi, mungkin teman-teman masih bayang-bayang ya kebijakan fiskal itu apaan sih Kak gitu. Terus kebijakan fiskal itu tuh meliputi apa aja sih Kak? Jadi di Indonesia itu mengenal ada dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, untuk hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai apa itu kebijakan fiskal, terutama mengenai materi sumber-sumber penerimaan daerah dan jenis-jenis belanja daerah. Oke, jangan kemana-mana, tetap perhatiin videonya sampai habis ya. Karena belajar itu sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar. Nah, di sini di belakang kakak ada gambar, yaitu gambar PAD dan gambar APBD. Apa sih Kak PAD sama APBD? Jadi, PAD itu singkatan dari penerimaan asli daerah. Kemudian untuk APBD sendiri, yaitu anggaran pengeluaran dan belanja daerah. Nah, di dua gambar ini nih, melihatkan kalau kurva PAD-nya naik. Kemudian untuk kurva APBD juga naik. Maksudnya apa Kak? Jadi, ini ada kesinambungannya loh antara PAD dan APBD. Jika PAD-nya itu menaik, kemudian dia akan mempengaruhi jumlah APBD itu sendiri. Kalau PAD-nya turun, dia juga akan mempengaruhi jumlah APBD-nya jadi turun, gitu. Kenapa? Karena APBD itu berasal dari PAD atau penerimaan asli daerah. Selanjutnya, di sini kita akan belajar atau kita akan sama-sama mempelajari nih sumber penerimaan daerah. Nah, ada 3 tabel ke bawah, kakak akan menjelaskan ya satu-satu. Di sini ada penerimaan atau pendapatan daerah. Berdasarkan pengertiannya, yaitu adalah uang yang masuk ke kas daerah. Simpelnya kayak gitu. Jadi, setiap uang yang masuk ke kas daerah itu disebut sebagai penerimaan atau pendapatan daerah. Mau sumbernya dari manapun, mau dari APBN atau dari daerah itu sendiri, itu termasuk ke PAD atau penerimaan pendapatan daerah. Nah, selanjutnya di sini ada sumber penerimaan daerah. Adalah suatu hal atau bidang atau hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka menambah keuangan atau kas daerah. Jadi, penerimaan daerah ini ada sumber-sumbernya. Nah, sumber-sumber penerimaan daerah ini pengertiannya seperti ini ya. Jadi, suatu hal atau bidang yang mempengaruhi nih, sehingga nanti uang kas daerah itu bisa terjadi peningkatan, seperti itu. Nah, untuk sumber penerimaan daerahnya nanti selengkapnya akan kita pelajari di slide selanjutnya ya, Sobat Belajar. Selanjutnya di sini ada prinsip penggunaan penerimaan daerah. Untuk penggunaan penerimaan daerah di sini berdasarkan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal. Maksudnya apa sih Kak otonomi daerah atau desentralisasi fiskal? Jadi setiap kebijakan negara atau kita nyebutnya APBN ya, anggaran pengeluaran dan belanja negara, itu nanti akan berpengaruh kepada APBD di setiap daerah. Nah, kebijakan itu pun juga nanti akan yang mengatur prinsip penggunaan penerimaan daerah nih. Khusus penerimaan daerah itu nanti akan masuk ke kebijakan fiskal, begitu Sobat Belajar. Nah, otonomi daerah ini yaitu setiap daerah mempunyai wewenang atau kekuasaan gitu bahasanya untuk akhirnya bisa mengembangkan daerah mereka sendiri gitu. Jadi si kepala daerahnya ini dan seluruh jajarannya mempunyai wewenang nih untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Kemudian desentralisasi fiskal. Nah ini makna lain dari otonomi daerah, begitu Sobat Belajar. Jadi prinsip penggunaan penerimaan daerah ini harus berdasarkan otonomi daerah, dalam artian penerimaan daerah ini nantinya uangnya atau dananya itu harus dikembangkan sesuai dengan rancangan-rancangan dari setiap daerah gitu. Jadi pengembangan dananya pun ini harus sudah jelas dan harus diatur di awal berdasarkan APBD seperti itu. Oke, nah di sini ada dasar peraturannya nih. Jadi dasar peraturannya itu yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Jadi undang-undang ini mengatur bahwa ada dana perimbangan
akhirnya nanti akan disalurkan kepada daerah-daerah. Jadi ada dana perimbangan antara pemerintah negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Dan dana perimbangan itu harus berjalan beriringan seperti itu. Selanjutnya di sini ada sumber utama penerimaan daerah yang tadi sudah kita singgung di awal ya. Di sini ada beberapa sumber nih penerimaan daerah. Itu ada apa aja sih? Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Yang di slide pertama tadi ada kurva PAD-nya naik, kemudian diikuti dengan APBD juga naik. Nah, selanjutnya ada dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan yang sah. Jadi keempat sumber ini yaitu sumber utama penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah itu biasanya didapatkan oleh masing-masing daerah itu dari beberapa sektor ekonomi maupun sektor pariwisata yang ada di daerah tersebut. Tujuannya untuk apa? Penerimaan daerah ini yang lagi-lagi untuk pembangunan di daerah tersebut. Sehingga pembangunan di beberapa daerah itu bisa cukup rata gitu pembangunan ekonominya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang apa itu pendapatan asli daerah atau PAD. Pengertiannya yaitu pendapatan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Nah, lagi-lagi balik nih ke asas desentralisasi atau tadi otonomi daerah. Jadi, setiap daerah itu mempunyai hak untuk mengembangkan sektor ekonominya agar bisa lebih maju. Nggak hanya sektor ekonomi, tapi sektor pariwisata. Jadi, sektor ekonomi dan sektor pariwisata itu saling mendukung gitu. Jadi, keteradaannya sektor pariwisata itu akan menambah juga pemasukan kas daerah gitu. Nah, apa aja sih pendapatan asli daerah? Pendapatan asli daerah itu yaitu ada pajak daerah yang pertama. Nah, kedua itu ada retribusi daerah. Yang ketiga ada hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dan yang terakhir ada pendapatan lain-lain yang sah. Bedanya pajak sama retribusi itu apa sih, Kak? Kalau pajak itu biasanya sudah diatur ya dalam peraturan perundang-undangan. Sementara retribusi itu semacam iuran yang akhirnya dibayarkan ke masing-masing daerah gitu. Maksudnya retribusi ini bisa contohnya tuh kayak contoh nih ya, kakak pergi ke suatu daerah gitu di Pulau Jawa, terus di situ ada sektor pariwisatanya. Nah, kalau kita biasanya pergi nih ke tempat wisata, pasti ada dikenakan tiket masuk dong ya. Dan selain itu ada juga tiket parkir gitu. Nah, tiket masuk dari tempat wisata di masing-masing daerah ini nantinya akan masuk ke dalam retribusi daerah gitu sobat belajar. Jadi retribusi daerah itu tadi contohnya tiket masuk, kemudian dari hasil-hasil dia itu pengembangan sektor-sektor yang ada di dalam daerah tersebut. Kalau misalkan daerah itu dirasa pariwisatanya bagus, terus sektor pertaniannya bagus, nah nanti dia akan menambah si jumlah retribusi daerahnya itu. Nah, kalau pajak daerah itu apa sih, Kak? Misalkan contohnya ketika ketika sobat belajar ini pergi ke suatu daerah kan kita biasanya ini ya melakukan kegiatan jual beli gitu sama pedagang-pedagang di sana. Nah, biasanya suka ada pajak nih yang ditetapkan oleh pedagang asli di suatu daerah tersebut. Nah, akhirnya pajak itu disebutkan pajak daerah gitu sobat belajar. Nah, selanjutnya itu hasil pengelolaan kekayaan daerah. Itu apa sih, Kak? Ini ada kaitannya dengan retribusi daerah loh sobat belajar. Kenapa? Hasil pengelolaan kekayaan daerah itu yang tadi kakak sebutkan, dia bisa berupa sektor pariwisata, kemudian sektor pertanian, apapun kekayaan alam ataupun ibaratnya ciri khas dari suatu daerah tersebut gitu, yang akhirnya bisa dikelola dan kekayaan daerah itu bisa meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah gitu. Jadi tadi dari pajak, retribusi, kemudian ada hasil pengelolaan kekayaan daerah. Nah, yang terakhir ini ada itu pendapatan lain-lain yang sah. Apapun pendapatannya, asalkan itu pendapatan yang sah, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam peraturan daerah gitu ya, peraturan pergub atau peraturan kepala daerah, nah itu nanti akan masuk ke dalam pendapatan lain-lain yang sah. Selanjutnya, kita akan mengenal apa sih dana perimbangan. Tadi di awal sudah disinggung ya dana perimbangan. Kata kuncinya imbang, berarti harus balance, harus sama. Nah, berimbang itu apa sih yang mengimbanginya gitu, apa yang harus diimbangi gitu. Nah, ini pengertiannya, dana perimbangan adalah pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Nah, sumber dana perimbangan ini
tadi ya, ada dari APBN. Berarti dari anggaran pengeluaran dan belanja negara. APBN itu nantinya akan turun ke masing-masing daerah dan disebut sebagai APBD. Nah, hal ini bertujuan untuk agar nggak ada ketimpangan gitu loh antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Bahkan juga nggak ada ketimpangan antara pusat dan daerah. Nah, ini contohnya nih, kita lihat ya, banyak sebenarnya contohnya di negara Indonesia nih, daerah-daerah yang dirasa masih kurang perekonomiannya gitu. Mungkin yang kita sering kali ngelihat tuh perekonomian yang up gitu ya, rata-rata di Pulau Jawa gitu. Coba kalau kita telaah atau kita telisik ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua gitu. Nah, ke pulau-pulau yang lain itu dirasa pendapatannya masih kurang gitu. Karena mungkin ini, dana perimbangannya dirasa belum cukup menyeluruh antara pusat dan daerah. Sehingga daerah-daerah tersebut, apalagi daerah-daerah pelosok ya, masih dirasa kurang banget ekonominya. Bahkan dikatakan ya di bawah garis standar seperti itu. Nah, dana perimbangan ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada dana bagi hasil, yang kedua ada dana alokasi umum, dan yang terakhir ada dana alokasi khusus. Dana bagi hasil itu yaitu pembagian hasil dari pendapatan pemerintah pusat yang akhirnya nanti dibagi untuk menjadi sebuah APBD gitu, pendapatan yang akhirnya disalurkan ke setiap daerah. Gitu sobat belajar. Nah, selanjutnya dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini nanti kita akan sama-sama lihat apa sih yang masuk ke dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Jadi bedanya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus itu, untuk dana alokasi khusus itu dana yang akhirnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan khusus dari suatu daerah, tapi dirasa kegiatan tersebut masih ada kaitan eratnya dengan pemerintah pusat nih gitu. Misalkan contoh acara SEA Games kayak gitu, atau enggak Asian Games yang akhirnya diselenggarakan di salah satu provinsi di Indonesia. Nah, akhirnya dana tersebut masuk ke dana alokasi khusus. Kenapa? Karena acara tersebut kan diselenggarakannya hanya di satu daerah, tapi ternyata acara tersebut tuh memberikan dampak juga kepada perekonomian negara atau perekonomian di pusat. Nah, akhirnya dana tersebut disebut dana alokasi khusus. Gitu sahabat belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih pinjaman daerah, Kak? Jadi, pinjaman daerah itu adalah salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Gak cuma negara aja yang utang ternyata, daerah juga bisa loh gitu. Nah, ini disebutnya pinjaman daerah. Kemana daerah ngutang atau melakukan pinjaman? Daerah itu bisa melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat gitu. Misalkan nih kondisinya, pemerintah pusat sudah menganggarkan sebesar 10 triliun untuk daerah A atau untuk kota A. Tapi ternyata realisasinya dana yang dikeluarkan itu lebih dari 10 triliun. Nah, kota A tersebut boleh loh mengajukan pinjaman daerah. Nah, pinjaman daerah ini kita klasifikasikan lagi menjadi pinjaman untuk BUMD atau Badan Umum, untuk pinjaman untuk BUMD ini ya sobat belajar. Jadi untuk kegiatan-kegiatan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah ini bisa mengajukan pinjaman daerah. Contohnya apa sih BUMD? Contohnya ada koperasi simpan pinjam di setiap daerah kayak gitu. Jadi BUMD itu, Badan Usaha Milik Daerah itu bertujuan kan untuk memakmurkan atau memajukan perekonomian, kesejahteraan di suatu daerah itu. Nah, makanya untuk kegiatan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, daerah tersebut mempunyai hak untuk mengajukan pinjaman daerah. Seperti itu sahabat belajar. Nah, selanjutnya di sini ada belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, belanja daerah juga dikelompokkan menjadi 2, belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Apaan sih Kak ini masuk belanja daerah? Jadi nih, semua daerah itu pasti kan ada kegiatan operasionalnya gitu, dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Makanya akhirnya ada dinamakan belanja daerah. Jadi setiap daerah itu berhak untuk membelanjakan dana yang diterima, pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut untuk kegiatan penunjang daerah tersebut.
Nah, di sini ada dikategorikan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Contoh dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nah, ini pengertiannya lagi. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Namanya juga langsung. Berarti dia itu belanja yang akhirnya mempengaruhi langsung nih sama kegiatan operasional atau keberlangsungan di suatu daerah tersebut. Nah, ternyata belanja langsung ini dikategorikan lagi menjadi 3. Yang pertama ada belanja pegawai atau upah. Yang kedua belanja barang dan jasa. Dan yang ketiga ada belanja modal. Belanja pegawai atau upah itu termasuk ke dalam, contohnya gini, setiap daerah pasti ada ya pegawai-pegawai, kita nyebutnya PNS gitu, atau sekarang ASN ya, asisten. Pokoknya singkatannya ASN dan atau PNS tersebut. Nah, PNS di masing-masing daerah ini ketika dia dibayarkan gajinya atau upahnya itu mengambil dari salah satu anggaran daerah, yaitu belanja pegawai atau upah kayak gitu. Nah, nggak hanya untuk menggaji para pegawainya juga nih. Ternyata belanja pegawai atau upah itu juga dipakai atau digunakan untuk keberlangsungan kinerja pegawai atau staf yang ada di masing-masing daerah. Selanjutnya ada belanja barang dan jasa. Nah, pastikan nggak cuma di pemerintah pusat aja. Pemerintah daerah juga butuh loh untuk belanja barang dan jasa. Nah, belanja barang dan jasa ini pokoknya dia meliputi semua kegiatan perbelanjaan maupun barang ataupun dia belanja jasa gitu untuk penunjang aktivitas atau sektor ekonomi gitu, khususnya sektor ekonomi di daerah tersebut. Belanja modal. Belanja modal tuh apa sih? Jadi belanja modal itu uang yang penerimaan dari asli daerah tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan modal untuk pembangunan sektor ekonomi di suatu daerah. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, tadi kita udah nyinggung belanja langsung. Di sini ada belanja tidak langsung. Pengertiannya, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Nah, belanja tidak langsung ini kebalikannya dari tadi langsung ya. Kalau langsung berarti kan dia belanjanya itu untuk kegiatan operasional pendukung atau penunjang kegiatan operasional suatu daerah secara langsung. Nah, kalau nggak langsung, ya berarti dia terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi tidak secara langsung. Nah, di sini ada 6. Belanja bunga, belanja hibah, belanja tidak terduga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja pegawai atau gaji. Gitu. Nah, ini belanja pegawai tadi udah ada di belanja langsung, Kak. Kok sekarang jadi ada belanja tidak langsung? Nah, untuk belanja pegawai ini emang dia masuk ke bisa masuk ke 2 kategori. Masuk ke kategori langsung maupun tidak langsung, sesuai sama kondisinya gitu. Nah, belanja pegawai atau gaji di sini yang masuk ke kategori tidak langsung itu yang dia tuh tidak sebagian tadi Kakak jelasin ya, untuk penunjang kegiatan atau penunjang kerja kinerja si pegawai suatu daerah. Nah, untuk belanja subsidi nih atau belanja bantuan sosial. Nah, di masa Covid kayak gini kan terutama di beberapa daerah khususnya di Jakarta ya. Pasti kita nggak asing sama istilah bantuan sosial tunai gitu. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga suatu daerah khususnya DKI Jakarta untuk akhirnya membantu warga masyarakatnya ini setelah kena ibaratnya akibat dari dampaknya Covid nih. Nah, kan Covid ini bisa mempengaruhi banyak sektor ya, terutama sektor perekonomian ini yang terkena dampaknya tuh bener-bener kerasa banget gitu, karena dengan adanya Covid banyak orang yang di PHK, banyak karyawan yang di PHK, dan adanya Covid juga sektor-sektor perindustrian juga jadi ikut mati, kemudian sektor-sektor hiburan pun seperti itu. Bayangkan nih contoh sebuah restoran atau sebuah pelayanan jasa gitu, dengan adanya Covid pastikan orang jadi mikir untuk nggak mau datang atau nggak mau memakai jasa tersebut. Jadinya dia akan mempengaruhi ke pendapatannya tersebut dan mengurangi pengeluaran gitu. Dengan caranya itu mengurangi gaji karyawan dan mengurangi PHK karyawan. Nah, karena dampak Covid tersebut makanya pemerintah itu menetapkan bantuan sosial tunai. Nah, ternyata belanja bantuan sosial ini termasuk ke kategori belanja tidak langsung. Ini salah satu contoh. Nah, kalau belanja subsidi, contohnya apa, Kak?
Jadi belanja subsidi itu kan kita kenal dengan sebutan bantuan dari pemerintah ya, dalam berupa dana untuk sektor-sektor tertentu, khususnya mungkin perdagangan gitu. Jadi dia membantu pedagang-pedagang lokal yang ada di beberapa daerah ataupun pedagang-pedagang lokal ya di daerah-daerah tertentu untuk memajukan usahanya gitu. Makanya akhirnya pemerintah memberikan subsidi dana bantuan. Nah, subsidi itu diberikan pemerintah untuk pedagang-pedagang lokal agar mereka tuh bisa meningkatkan produktivitasnya gitu. Kalau mereka meningkatkan produktivitasnya dan diharapkan nanti harga dari produk lokal itu dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negara atau dari mancanegara gitu. Nah, akhirnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha lokal itu masuk ke belanja tidak langsung. Itu salah satu contoh untuk belanja subsidi. Nah, kalau belanja tidak terduga misalkan ada beberapa contoh. Belanja tidak terduga misalkan pengeluaran-pengeluaran yang dibelanjakan untuk bantuan ketika terjadi bencana alam gitu. Nah, bencana alam itu kan kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa menduga kapan datang atau kapan terjadinya. Nah, untuk bantuan kepada warga-warga yang terkena dampak dari bencana alam tersebut itu masuk ke dalam kategori belanja tidak terduga karena tidak terduga dan tidak bisa diprediksikan kapan. Jadi setiap daerah itu harus menyisihkan pendapatannya itu untuk kategori belanja tidak terduga gitu. Nah, untuk kategorinya itu berapa sih Kak? Itu tergantung dari setiap daerah dan setiap peraturan yang ada seperti itu. Nah, langsung nih kita bahas soal yuk. Jadi di sini ada soal nomor 1. Salah satu sumber penerimaan APBD adalah A. Pajak penghasilan, B. Pajak pertambahan nilai, C. Hasil sitaan peradilan atau negara, yang D. Keuntungan BUMN, yang E. Retribusi. Jawabannya retribusi. Nah, ini kata kuncinya dia penerimaan APBD ya. Nah, kalau BUMN di sini kan berarti badan usaha milik negara. Berarti bukan masuk ke APBD lagi, tapi dia akan mempengaruhi APBN. Gitu. Nah, terus pajak pertambahan nilai. Ini merupakan bukan kebijakan fiskal, tapi dia masuk ke kebijakan moneter. Nah, pajak penghasilan juga sama. Terus hasil sitaan peradilan atau negara itu bukan. Jadi jawaban yang tepat yaitu retribusi. Karena kata kuncinya APBD dan retribusi itu erat kaitannya dengan daerah gitu. Selanjutnya, nomor 2. Pendapatan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi adalah definisi dari A. Dana perimbangan, B. Belanja daerah, C. Pendapatan asli daerah atau PAD, D. Pinjaman daerah, dan yang E. Lain-lain pendapatan yang sah. Jawabannya yang C. Pendapatan asli daerah. Nah, ini kata kuncinya pendapatan. Kemudian di sini ada keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan. Nah, otonomi, pelaksanaan otonomi dan asas desentralisasi. Nih, gitu. Jadi kata-kata kunci ini udah menunjukkan nih kalau ini merupakan pengertian dari pendapatan asli daerah. Pendapatan. Dana perimbangan kan tadi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menyeimbangkan atau memberikan ibaratnya agar gak ada ketimpangan gitu antara daerah satu dengan daerah lainnya atau bahkan dari daerah kepada pemerintah pusat seperti itu. Sementara kalau belanja daerah itu kan kita mengeluarkan duit gitu, mengeluarkan dana, berarti bukan lagi dengan pendapatan, berarti sesuatu dana yang kita keluarkan gitu. Oke, selanjutnya segini aja berarti kita latihan soal mengenai APBD
mengenai sumber-sumber penerimaan daerah. Gimana, Sobat Belajar? Mudah kan latihan dan materinya? Iya dong, pasti mudah. Nah, kakak mau ngasih tahu nih, sekarang kita udah hidup di zaman yang apa-apa udah pakai teknologi ya. Kalian bisa ngakses informasi, bisa ngakses edukasi dan apapun melalui gadget, smartphone, ataupun PC kalian gitu. Jadi nggak ada alasan lagi nih Sobat Belajar buat nggak mau belajar. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Terima kasih. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!